warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Lutfiana, saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang pronomina dan yang bab kedua yaitu numeralia yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Mawar Dwi Astuti. Langsung saja ke bab pertama yaitu pronomina. Pronomina. Pronomina adalah kata ganti yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina disebut juga sebagai kata ganti, maksudnya segala kata yang dipakai untuk menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan. Ciri-ciri pronomina yang pertama, menduduki posisi fungsi sebagai subjek dan objek, bahkan kadang pada kalimat tertentu menduduki fungsi predikat. Yang kedua, acuannya dapat berpindah-pindah bergantung pada siapa menjadi pembicara, siapa yang menjadi pembaca, atau siapa yang dibicarakan. Jenis-jenis pronomina. Yang pertama, pronomina persona atau kata ganti orang. Kata ganti ini berfungsi untuk menggantikan nomina atau panggilan seseorang. Pronomina persona terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal, seperti saya dan aku. Yang kedua, kata ganti orang pertama jamak, seperti kita dan kami. Yang ketiga, kata ganti orang kedua tunggal, seperti engkau, kamu, dan Anda. Yang keempat, kata ganti orang kedua jamak, seperti kalian. Yang kelima, kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya dia dan beliau. Yang keenam, kata ganti orang ketiga jamak, seperti mereka. Jenis pronomina yang kedua yaitu pronomina demonstrativa atau kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk digunakan untuk menunjuk suatu benda, lokasi, atau tempat, entah itu berjarak jauh ataupun dekat. Seperti ini, itu, sana, sini, begini, begitu. Contohnya dalam kalimat yaitu, aku sudah menunggumu lama sekali di sini. Yang ketiga yaitu pronomina interrogativa atau kata ganti tanya. Kata ganti tanya adalah satu dari sekian banyak jenis kata yang berfungsi sebagai kata tanya, penanya, atau peminta informasi tertentu, biasanya berupa peristiwa atau kejadian, seperti apa, bagaimana, kapan, mengapa, siapa, di mana. Yang keempat yaitu pronomina relativa atau kata ganti penghubung. Kata ganti ini digunakan dan berfungsi menjadi penghubung antara dua kalimat, kalimat awal dan kalimat akhir, atau disebut juga induk kalimat dengan anak kalimat seperti yang. Contohnya dalam kalimat yaitu, buku yang kau buang dulu ternyata berisi mantra kitab sakti mandraguna. Yang kelima yaitu kata ganti tidak tentu. Kata ganti ini digunakan untuk benda ataupun orang yang tak terbatas jumlahnya atau kemungkinan tidak diketahui. Kata ganti tidak tentu digunakan untuk menunjukkan benda, kerumunan orang di dalamnya terdapat jumlah yang tidak menentu atau bisa jadi sangat banyak, seperti kata seseorang, para, sesuatu, dan masing-masing. Baiklah penjelasan dari saya tentang pronomina. Dan yang bab kedua ini tentang numeralia yang akan disampaikan oleh teman saya Mbak Mawar Dwi Astuti. Halo guys, lagi di channel aku. Di sini aku bakal lanjutin penjelasan kedua tentang numeralia. Oke? Definisi numeralia itu sendiri adalah kata bilangan yang menunjukkan jumlah untuk sesuatu yang bernyawa maupun tidak bernyawa. So, langsung aja. Mungkin kalian udah gak asing lagi sama numeralia. Mungkin numeralia yang udah gak asing tuh kayak angka 1, 2, sampai selanjutnya. Pokoknya tentang numeralia, tentang nomor, bilangan. Oke, untuk fungsinya atau manfaatnya sendiri, kalau menurut aku itu untuk menjelaskan atau menjabarkan bilangan yang kita tulis. Soalnya kadang-kadang itu setiap orang tuh memiliki penulisan angka yang berbeda-beda. Untuk angka 7, 4 tuh kadang tuh berbeda-beda orang-orang menulisnya itu. Jadi fungsinya numeral itu adalah menjelaskan
angka yang kita tulis itu bermaksud untuk nulis angka berapa, seperti itu. Tapi juga sebagai mempermudah untuk dibaca juga sih. Oke, numeralia sendiri itu mempunyai dua jenis, numeralia pokok dan numeralia tingkat. Untuk numeralia pokok itu terbagi menjadi 6. Numeralia pokok tentu, tak tentu, kolektif, distributif, pecahan, dan klitik. Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama yaitu numeralia pokok tentu. Dari judulnya aja udah tentu. Pasti ini udah bisa disyaratkan kalau numeralia jenis ini tuh udah pasti bilangannya. Ya, benar. Untuk numeralia pokok tentu ini sendiri tuh disyaratkan untuk bilangan asli atau bilangan utuhnya. Jadi nggak ada penambahannya, terus lebih jelas dan pasti dan asli. Contohnya bisa dilihat dari angka 1 sampai 100. Oke, numeralia yang kedua nih, numeralia pokok tak tentu. Dari judulnya aja kebalikan dengan numeralia tentu. Numeralia pokok tak tentu ini lebih ke bilangan yang nggak pasti kayak hitungannya. Kayak di sini tuh seperti kata sedikit, banyak, dan seterusnya. Pokok yang mengisyaratkan ke bilangan, cuman dia tuh nggak pasti hitungnya berapa. Untuk contohnya kayak seperti sedikit air. Nah, kata sedikit air di sini tuh sedikit ya. Sedikit itu masuk ke numeralia tak tentu. Sedikit di sini nggak jelas sedikitnya. Satu ember, satu sendok, setengah sendok, dan lain-lainnya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Oke, yang ketiga ini kita akan bahas tentang numeralia pokok distributif. Numeralia pokok distributif ini lebih ke jumlah yang diulang-ulang, seperti tiap-tiap, bertahap. Tapi diulangnya ini masih memiliki makna tunggal, bukan makna ganda. Oke, kita masuk pembahasan yang keempat, yaitu distribusi numeralia pokok kolektif. Numeralia pokok kolektif ini ada dua. Ciri-ciri yang pertama bisa berawalan ke, dilanjutkan oleh pokok tentu dan nomina. Yang kedua yaitu ciri-cirinya adalah di awalnya ada pronomina persona, lalu berawalan baru kata bendanya. Contohnya yang pertama ini seperti kedua pemain, ataupun bisa saya berlima. Oke, penjelasan yang kelima yaitu numeralia pokok pecahan. Jadi yang masuk pecahan itu semuanya yang berkaitan dengan pecahan, entah itu 1/5, 2/5, tapi biasanya itu ada per-pernya gitu, udah mengisyaratkan kalau itu bilangan pecahan. Oke, masuk yang keenam, yaitu numeralia pokok klitik. Numeralia pokok klitik ini diadopsi dari bahasa Jawa tentang bilangan-bilangan, urutan-urutan bilangan seperti eka, dwi, tri, dan seterusnya. Pokok yang tentang bilangan bahasa Jawa.